Selamat malam Pak Greg dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnia Ventirosari dengan NIM 21692. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg di video dan di modul sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke dalam videonya untuk menjawab pertanyaan dari video Pak Greg sebelumnya. Yang pertama ada, apa arti kesucian bagimu? Menurut saya, kesucian adalah sesuatu yang tidak tercemari oleh hal-hal yang najis atau kotor. Nah, sesuatu itu maksudnya adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kesucian ini juga diajarkan dalam kitab suci seperti pada kitab Mazmur bab 119 ayat 9. Di dalam kitab suci ini, kesucian dapat diperoleh dengan selalu seturut dengan firman Allah. Lalu, yang pertanyaan kedua, bagaimana proses menuju kesucian ini? Nah, proses kesucian diawali dengan kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa atau membaca kitab suci. Dengan kedua hal yang penting itulah yang membuat diri kita semakin fokus dan meneladani sikap-sikap Tuhan, dan lama-kelamaan tanpa kita sadari sudah menuju ke dalam kesucian tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu diambil dari modul yang sudah dibagikan oleh Pak Greg tentang pidato dari Soekarno. Jadi nomor 1, jelaskan arti dari Dokuritsu Zumbi Kosakai. Dokuritsu Zumbi Kosakai adalah bahasa Jepang dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa dipanggil atau disingkat dengan BPUPKI. Lalu yang nomor 2, jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, pada saat itu, kondisi kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia itu masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Belum ada perubahannya. Karena pada saat itu, para pendiri negara, seperti contoh Soekarno, sedang memperjuangkan untuk memerdekakan Indonesia. Lalu yang nomor 3, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka dan bandingkanlah dengan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, Jerman, Saudi Arabia, dan Rusia mulai memerdekakan negaranya dalam waktu yang singkat, yaitu dengan seluruh rakyat sanggup mempertahankan negaranya masing-masing. Dibandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia itu terlalu jelimet atau terlalu rumit, kata Soekarno. Maksudnya, Indonesia belum siap dalam segala urusan dan berpikir harus diselesaikan semua terlebih dahulu. Baru setelah semua itu diselesaikan bisa dianggap merdeka. Nah, itu yang membuat kemerdekaan Indonesia itu lama, seperti itu. Lalu, nomor 4, apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu jelimet? Maksudnya adalah tidak perlu memikirkan hal-hal yang rumit, seperti masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu, masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan memikirkan hal-hal tersebut menyebabkan Indonesia akan merdeka lebih lama lagi. Nah, kemudian Soekarno menggunakan istilah jembatan emas guna memberikan penjelasan lebih jelas bahwa dalam kemerdekaan tidak perlu memikirkan hal-hal yang rumit. Tetapi merdeka itu diawali dengan seluruh rakyat dapat mempertahankan negara, mempertahankan tanah air ini. Mempertahankan negara ini menjadi jembatan emas Indonesia yang untuk dapat memperbaiki masyarakat dan bangsa Indonesia di kemudian harinya. Baik, selanjutnya nomor 5. Tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang. Coba sebutkan masing-masing 3. Yang pertama adalah hal positif. Indonesia lebih cepat menjadi negara yang merdeka dan dapat membentuk negaranya sendiri. Yang kedua, penjajah tidak lagi mencampuri pengembangan bangsa. Yang ketiga, masyarakat terbebas dari perbudakan Jepang. Ya, kita tahu bahwa Jepang itu sangat
menyengsarakan rakyat Indonesia dengan melalui sistem kerja rodinya ya misalnya. Lalu ada hal negatif. Yang pertama, belum adanya rencana struktur pemerintahan yang baik. Yang kedua, sistem pemerintahan dan konstitusi yang berubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Misalnya sistem pemerintahan presidensial diganti dengan parlementer semu, atau konstitusinya yang pertama UUD 1945 diganti dengan UUD RIS, lalu UUDS 1950 dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mengalami masalah-masalah mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi waktu itu bangsa Indonesia belum mempersiapkan matang bagaimana sih caranya untuk menangani masalah-masalah itu. Lalu yang nomor 6 selanjutnya, coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanminchu, dan negara berdasarkan agama. Yang pertama, ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Lalu yang selanjutnya adalah ideologi liberalisme, adalah pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang sama. Jadi liberalisme menciptakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan dengan kebebasan berpikir secara individu. Lalu ada Sanminchu, adalah 3 prinsip dasar yang dikarang oleh Dr. Sun Yat-sen yang menganjurkan terlaksananya pemerintahan oleh rakyat, meningkatkan penghidupan rakyat, dan berkembangnya jiwa nasionalisme di kalangan rakyat. Lalu ada ideologi negara berdasarkan agama, adalah ideologi yang menjadikan agama sebagai pusat pemerintahannya, dan pemimpin tertingginya harus seorang petinggi agama. Segala kegiatan pemerintahan di negara yang berideologi berdasarkan agama ini, itu di pemerintahannya, hukum-hukumnya itu juga diambil dari kitab suci. Lalu kita lanjut nomor 7. Jelaskan bagaimana perbandingan keunggulan Pancasila dibandingkan dengan paham-paham tersebut di atas menurut Soekarno. Jadi menurut Soekarno, dasar-dasar Indonesia yang telah dirumuskan disesuaikan dengan bangsa Indonesia yang beraneka ragam perbedaannya, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau kata lain semua untuk semua. Jadi paham-paham lain itu hanya memihak pada pihak satu saja, tidak secara keseluruhan semua warga negara. Lalu nomor 8, apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tempat. Nah, yang dimaksud tempat itu apa? Yang dimaksud tempat itu adalah tanah air kita sendiri. Lalu kesatuan antara orang-orang atau manusia itu merasa satu serta adanya tempat. Itulah yang akhirnya membentuk sebuah negara. Juga setelah persatuan manusia dan tempat itu atau tanah airnya itu juga kemudian nanti akan didukung oleh negara-negara yang sudah merdeka. Lalu nomor 9, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang nomor 10, soal terakhir. Apabila semua prinsip tersebut disatukan, apa namanya? Jelaskan konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut. Nah, menurut Soekarno, ketika 5 prinsip itu disatukan, dinamakan dengan Pancasila, yang artinya panca adalah 5 dan sila adalah dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Untuk konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut adalah Pancasila dijadikan sebagai bahan baku pembuatan dasar
negara di sidang-sidang berikutnya. Itu juga sudah disetujui oleh Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Widyodiningrat. Karena prinsip dari Soekarno inilah merumuskan dasar negara sebagai filsafat. Dasar filosofis ini bersifat koheren, solid, dan sistematis serta mampu menaungi semua pandangan peserta sidang. Demikian video tentang jawaban saya menanggapi dari pertanyaan Pak Greg yang dari video dan juga dari modul. Tetap semangat, salam sehat.